warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita pembelajaran, kepada ketua kelas dipersilakan memulai pembelajaran. Kepada keluarga dipersilakan. Siap. Teman-teman kita berdoa berpercaya dan dari masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ini kita mulai, ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu melihat orang berbicara di depan kelas atau di depan saat upacara? Pernah. Nah, saat dia berbicara itu kayak gimana sih ekspresinya, intonasinya? Serius. Oke. Apa? Selanjutnya, coba kalian lihat di gambar ini. Orang ini sedang ngapain? Ceramah. Pidato. Iya, tadi siapa yang bilang pidato? Bisa, anak-anak itu semuanya pintar. Selanjutnya itu kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama itu mampu memahami struktur teks pidato. Yang kedua mampu menyampaikan teks pidato secara singkat dengan percaya diri di depan kelas. Oke. Selanjutnya ada pengertian teks pidato. Pengertian teks pidato itu adalah suatu karya tulis yang menguraikan suatu konsep atau uraian yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara kepada masyarakat saat berpidato. Iya. Selanjutnya yang harus diperhatikan saat berpidato itu ada 4. Yang pertama itu struktur pidato yang jelas dan intonasinya. Terus ada pelafalan, ekspresi, dan kata-kata. Yang ketiga menggunakan bahasa yang baik dan santun. Yang keempat itu kepercayaan diri, penampilan yang rapi dan sopan. Ya. Selanjutnya ada struktur teks pidato. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu biasa diisi oleh perkenalan, ungkapan terima kasih, penegasan topik, dan basa-basi pembicara. Terus ada isi. Isi itu uraian atau gagasan yang dimaksud oleh pembicara terhadap kompetisinya atau topik yang ingin disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya itu ada penutup. Penutup itu isinya kesimpulan, ajakan bertindak atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu ada manfaat mempelajari pidato, ada 5. Boleh dibaca yang pertama oleh Zahri. Baik Ibu, yang pertama dia meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum Ibu. Iya, pintar. Tuh. Yang kedua itu silakan dibaca di notes. Meningkatkan kejelasan dan kelancaran berbicara. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dari notes. Yang ketiga silakan dibaca oleh Ais. Yang ketiga itu melatih kemampuan berargumentasi dan meyakinkan pendengar. Iya. Yang keempat silakan dibaca oleh Hanita. Menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Iya. Yang kelima terakhir silakan dibaca Asti. Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Iya. Selanjutnya itu ibu akan mempraktikkan bagaimana sih cara kita itu membaca pidato ya. Oke. Nah di sini ibu ada mikrofon CC gitu. Iya gitu ya. Nah jadi tuh kita harus berdiri di tengah-tengah gini ya untuk membaca pidato. Suaranya lantang, intonasinya ekspresi, kontak matanya itu harus oke, melihat ke audiens. Ya. Cara pegang mic-nya itu kayak gini. Mikrofon gini saya. Oke. Kita mulai ya baca.
Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kebersihan sekolah. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman belajar. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan secara bersama-sama. Demikian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa saja sih bagian pidato tadi yang kalian dengar saat ibu membacakan pidato? Bagian apa saja teman-teman? Pemula. Iya, pintar. Bagaimana intonasi saat ibu berbicara pidato tadi? Intonasinya gimana? Lantang. Oke. Ekspresi ibu sama kata-kata ibu kenalian nggak? Iya. Oke, nah sekarang ibu akan menyuruh kalian praktik ke depan. Oke, Bu. Nah, berdasarkan asesmen diagnostik, ibu sudah memilih nih, sudah melihat kalian ada kelompok individu yang pemula, Ya, Bu. ada berkembang dan mahir. Yang pemula itu ada Ale. Kepada Ale dipersilakan maju ke depan. Kita tangan dulu. Mohon Ale ya. Jangan malu. Boleh sayang. Duduknya temanya apa ya? Pedagogiknya gini udah. Rusak dan kemarin. Enggak gitu saya enggak. Oke. Semangat ya. Silakan. Teman-temannya perhatikan ya. Enggak apa-apa, jangan ketawa ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Ale jangan nangis, Ale. Teman-teman jangan ketawa ya. Iya, teman-teman yang belajar adalah kewajiban bagi belajar. Dengan belajar sungguh-sungguh meraih cita-cita yang kita inginkan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena keberhasilan datang dari suaranya ya. Terus menerus tetaplah semangat belajar demi masa depan yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepuk tangan dulu para Ale. Sebentar ya saya. Gimana tadi ekspresi Ale, intonasinya teman-teman? Yang berkembang itu ada Ananda, dipersilakan lagi. Boleh baca dulu kira-kira temanya apa? Temanya bisa. Tema punya sistem. Pegangnya gitu ya. Itu pemula, itu pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, sekarang saya akan berpidato tentang menghormati orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Mereka membimbing, mendidik, dan memberikan banyak penghormatan demi kesuksesan kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati, menghargai, dan menaati, melihat
Semoga kita menjadi anak dan siswa yang berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semuanya. Jadi bagaimana tadi saat Ananda membacakan pidato? Terlalu cepat ya, nggak apa-apa. Nanti kita baca lagi ya. Belajar lagi. Ekspresinya gimana? Kurang. Datang. Oke. Kita baca lagi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu kan. Ya, selanjutnya itu ada yang sangat manis. Semoga yang sangat manis ini dia bisa menyampaikan dengan benar dan baik ya. Ya Bu. Sangat manis siapa ya? Siapa tuh? Lihat. Facebook. Ada Mai. Silakan. Oke, kepada Ananda Mai dipersilakan. Mai pemula. Coba kita lihat dulu ya, anak. Baik-baik ya. Tes dia nih pintar. Oh, sepertinya udah bagus nih ya, udah bagus nih, oke. Ini potongan sih lu pegang. Gitu aja nggak tahu. Tadi kan pintar. Bahaya kecantik. Dari ibu kan? Kan itu. Oh, ini. Sama ibu. Oke. Bahaya kecanduan gadget. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan. Asik. Gadget merupakan gadget membantu kita belajar dan berkomunikasi. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat memicu keburukan kepada otak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini pakaiannya? Oke, coba sekali lagi ya, kita coba. Ulang sekali lagi. Yang serius dan ketawa-ketawa. Bahaya kecanduan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, gadget memang suatu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk generasi Z seperti kita. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental dan otak. Semoga kita dapat memanfaatkan gadget dengan sesungguh-sungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sih? Gak boleh ngejek-ngejek ya. Tidak ada. Tidak. Bagaimana nih intonasinya tadi? Yang kedua. Iya, oke, bagus ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya. Selanjutnya itu. Nah, gue mau tanya nih, apa sih yang kalian pelajari hari ini? Pidato. Pidato. Iya Ibu. Setelah itu ada apa lagi ya setelah kita baca pidato? Apakah ada strukturnya? Ada, Ibu. Ada. Kita belajar intonasinya juga bagaimana kan? Iya. Cara bacanya yang baik ya. Intonasi pegang mic juga kayak gimana yang bagus ya kan? Ya. Nah, apa yang harus diperhatikan saat kita membaca pidato? Suara
Ayo dari semangat ya. Terima kasih Bu. Menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini saya mengetahui apa saja yang terdapat dalam pidato. Terus dari beberapa teman yang sudah tampil, oleh karena itu mereka mampu berbicara, meningkatkan kemampuan mereka berbicara depan umum. Terus mereka juga belajar untuk meningkatkan kejelasan dan kelancaran berbicara mereka, berargumentasi dan meyakinkan pendengar Bu. Dan sekian dari saya Ibu. Baik, terima kasih tepuk tangan yang berkali. Apa ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini itu membaca pidato bicara benar-benar yang baik dan benar. Terus dalam pidato itu juga ada strukturnya. Strukturnya itu ada pembuka, penutup, dan isi. Pembuka, isi, dan penutup. Maaf ya, anak ibu ada sedikit. Nah, ibu ada motivasi untuk kalian semua pada hari ini. Jangan takut suaramu tidak sempurna. Takutlah jika ide-ide hebatmu tidak pernah disampaikan. Pasti. Itu adalah pembelajaran. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih membaca teks pidato. Oke? Kalian boleh siapkan teks-teksnya atau baca-baca teks pidato dulu. Sebelum menutup ini, Ibu mau ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Bismillah. Atau teman kita berdoa untuk kesehatan di mana masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu yang sangat baik, yang sangat cantik-cantik dan keren sekali.